Sakit Umum Tanjung Balai, Rumah Sakit Umum Tanjung Balai. Ruang perawatan bayi Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara mendadak tegang. Salah satu keluarga pasien mengamuk ke sejumlah perawat dan dokter. Dalam video amatir, terlihat pihak keluarga menggendong seorang balita dalam kondisi sudah meninggal. Warga meminta perawat melakukan tindakan untuk melepas infus yang menempel pada jasad sang balita. Kecewa terhadap pelayanan rumah sakit, pihak keluarga pun langsung membawa jenazah dengan motor karena ambulans tidak beroperasi. Sementara itu pihak RSU Kota Tanjung Balai mengatakan peristiwa bermula saat pasien mengalami sesak nafas dan menjalani perawatan di IGD. Naas, pasien yang mengalami gagal nafas, akhirnya meninggal dunia saat akan dirujuk ke rumah sakit di Medan. Kematian tersebut, disinilah kericuan terjadi. Ya. Keluarga merasa tidak dilayani, kenapa lama-lama dirujuk, terlalu lama dirujuk. Padahal kita sudah melakukan maksimal, tidak mungkin kita tidak rujuk kalau sudah ada tempatnya. Atas kejadian tersebut, rumah sakit telah meminta keterangan sejumlah perawat dan dokter, serta saksi untuk memastikan kebenaran peristiwa. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kebakaran, tiang listrik, awas kabel. Awas kabel. Melihat api yang terus membesar dan menimbulkan ledakan, para pengendara di Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur langsung berhenti. Mereka khawatir akan menjadi korban tersengat aliran listrik atau terkena percikan bunga api jika nekat melintas. Terlebih api telah menjalar ke tiang listrik dan nyaris membakar pohon yang berada di dekat tiang. Warga menduga terbakarnya kabel udara ini akibat korsleting listrik atau kelebihan muatan sehingga karet pembungkus kabel meleleh dan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api berhasil dipadamkan setelah petugas tiba di lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kalau melukis menggunakan cat air, itu sih sudah biasa ya. Namun gimana jadinya jika melukis menggunakan ampas kopi? Nah, di Jember seorang pelukis justru gunakan ampas kopi untuk membuat lukisan. Adalah Sony Hidayat, warga Jember yang menekuni dunia lukis realis yang menggunakan ampas kopi untuk melukis di atas kanvas. Ide ini muncul justru saat dirinya sedang ngopi dengan teman-temannya. Sony iseng gunakan ampas kopi yang tersisa di gelas untuk membuat lukisan wajah di atas kertas dan ternyata hasilnya natural dan bagus. Selain lukisan wajah, ada juga lukisan pemandangan, binatang, buah-buahan sesuai permintaan pelanggan. Kopi ini kan mudah didapat. Kalau cat itu kan masih beli, ya mahal juga. Terus cara melukisnya juga gampang, cuma kasih air, terus warnanya juga bagus kalau dilukis. Hasil lukisan Sony banyak dilirik dari Jember maupun kota lain. Harga untuk satu lukisan juga bervariatif, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Ketemu lagi dengan saya Frans, ya pemirsa di Buletin Aisyah. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin Aisyah selengkapnya. Setelah 8 jam diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, artis Tamara Tiasmara dan ibunya keluar dari ruangan penyidik Senin malam. Tamara Tiasmara dan ibunya mengaku dicecar 9 pertanyaan oleh penyidik.
Ia juga mengaku memberikan beberapa barang bukti tambahan namun tidak dijelaskan secara rinci apa saja barang bukti yang diserahkan kepada penyidik. Sementara itu, Ibunda Tamara tidak kuasa menahan tangis lantaran tidak terima Tamara dicurigai terlibat kematian anaknya sendiri. Sebelumnya banyak warganet menilai Tamara terlibat dalam kematian anaknya lantaran dianggap sempat menutup-nutupi kasus kematian anaknya. Tamara juga terlihat tidak menampakkan kesedihan saat acara pengajian kematian anaknya. Terakhir, spekulasi yang beredar keterangan Tamara dan pihak sekolah putranya berbeda soal kemampuan berenang Dante. Tamara pun membantah pernyataan yang disampaikan oleh pihak sekolah yang menyebut bahwa anaknya tidak bisa berenang. Tamara meminta agar pihak sekolah harus memperjelas pernyataannya. Diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang. Anak makin hari berkembang kayak Dante, bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Sebelumnya Tamara dan pacarnya ditetapkan sebagai tersangka yakni Yuda Arfandi serta mantan suami Tamara Engger Dimas telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik untuk mengetahui motif pelaku menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sekelompok nenek yang sedang berwisata di Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur menyelamatkan siswa SMP yang menjadi korban penculikan dan juga pencabulan. Polisi mendapat laporan orang tua korban berhasil meringkus pelaku. Ya Allah, tak kandani anakku, ya Allah, aku di anak Siswi SMP ini tertunduk lesu usai menjadi korban pencabulan dan penculikan di kawasan wisata Pantai Permata, Kota Probolinggo. Beruntung korban diselamatkan sekelompok nenek yang sedang berwisata di lokasi tersebut. Usai mendapat laporan orang tua korban, polisi meringkus DA, tersangka penculikan dan pencabulan. Modusnya pria 21 tahun ini merayu korban akan diantar pulang usai sekolah, namun dibawa ke lokasi kejadian dan dilakukan pencabulan. Adapun sebagai motif daripada pelaku itu, rekan-rekan ya, pelaku itu hasil dari keterangannya dia sudah mempunyai mistrea, yaitu niat jahat. Tidak menuju ke rumah korban, namun diajak ke Pantai Permata. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Pihak kepolisian menghimbau orang tua hendaknya mengawasi putra-putri mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga beras yang semakin mahal membuat ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk mendapatkan beras murah dalam operasi pasar di Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara meroketnya harga beras membuat sebagian masyarakat berburu beras jagung di pasar besar Kota Jember, Jawa Timur. Ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan beras murah dalam operasi pasar Bulog di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Petugas kewalahan menahan warga yang terus merangsek untuk membeli beras harga Rp10.600 per kilogram. Untuk menekan harga, pihak Bulog menyalurkan 10 ton beras di setiap kecamatan di Kota Bandung. Operasi pasar murah ini akan berlanjut hingga 2 pekan mendatang. Sementara demi mendapatkan beras murah, ratusan warga rela berdesakan dan antre panjang di halaman kantor Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Setiap warga dijatah maksimal membeli 10 kg beras kualitas medium dengan harga Rp52.000 per 5 kilogramnya. Guna menekan harga beras di Salatiga, pihak Bulog menggelontorkan 20 ton beras dalam operasi pasar di setiap kecamatan. Di Jember, meroketnya harga beras membuat sebagian masyarakat berburu beras jagung di pasar besar Kota Jember. Selain harganya lebih murah, Rp12.000 per kilogram, beras jagung mudah didapat di berbagai toko sembako. Dari Bandung, Semarang, dan Jember, Tim Liputan iNews melaporkan. Tertangkap tangan saat mencuri pakaian di pasar Laino, Muna, Kendari, 3 orang bocah diikat pedagang di tiang listrik dan viral di media sosial. Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, seorang pria babak belur setelah terlibat cinta segitiga. Viral, 3 bocah yang hanya bisa pasrah dengan kondisi tangan terikat memeluk tiang listrik di depan pasar Laino, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Tindakan ini dilakukan warga untuk memberikan efek jera karena ketiganya telah berulang kali tertangkap mencuri pakaian.
Seorang pria ditemukan terluka parah di dalam mobil di depan kampus Perguruan Tinggi Institut Teknologi Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban dikabarkan terlibat cekcok dengan seorang pria lainnya yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan obeng. Diduga penganiayaan terjadi akibat masalah cinta segitiga. Penjaga sekolah dasar di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diringkus polisi karena diduga telah mencabuli 2 bocah perempuan di sekolah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku merayu korban dengan memberikan tontonan film kartun dari HP milik pelaku. Itu tak megang-megang. Ketua KPPS di TPS 121 Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Arman bin Amarzah meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Arman melemah kondisi fisiknya setelah 3 hari melakukan perhitungan suara sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga Arman menghembuskan nafas terakhirnya karena kelelahan serta penyakit darah tinggi yang dideritanya. Sementara itu di Kota Pamekasan, Jawa Timur, rumah Ketua KPPS Desa Nyala Budaya hancur dan porak-poranda akibat dibom orang tak dikenal. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peledakan rumah Ketua KPPS. Puluhan petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara menggelar mogok kerja. Aksi ini dilakukan sebagai protes karena sakit hati kerap diolok-olok miskin oleh lurah dan sekretaris kelurahan. Bukannya meminta maaf kepada petugas PPSU, lurah justru menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan atas kegaduhan yang terjadi. Pihak lurah juga meminta 114 anggota PPSU yang mogok untuk segera kembali masuk kerja. Hujan deras yang mengguyur kawasan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten mengakibatkan banjir bandang. Banjir menerjang Kampung Cipait, Desa Ciomas, dampak meluapnya aliran Sungai Cidanghiang. Sebanyak 15 rumah warga rusak akibat terjangan derasnya arus banjir. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Ya pemirsa, tikus mungkin bagi sebagian orang adalah hewan pengerat yang menggelikan. Namun tahukah Anda, beternak tikus menjanjikan potensi ekonomi yang cukup tinggi hingga memberikan untung jutaan rupiah tiap minggunya. Geli ya lihat tikus-tikus ini? Atau malah lucu menggemaskan? Nah, mau gimana pun ada yang tahu nggak pemirsa, tikus-tikus ini ternyata bisa bawa untung jika diternak. Adalah ide bagus Raka Purnawan yang kini sukses meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah per minggu dari usaha ternak tikus. Miliki pangsa pasar tersendiri, tikus putih ini biasanya dicari oleh para pehobi reptil. Ida pun berawal dari hobi memelihara ular yang mengharuskan untuk membeli pakan berupa tikus putih. Karena dinilai mahal, ia berinisiatif mengembangkan tikus putih untuk kebutuhan pribadi dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya. Memiliki masa berkembang biak yang sangat cepat, akhirnya ia mencoba menjual hasil ternaknya ke sesama pehobi reptil. Per bulan itu paling nggak sekitar per minggu lah saya bilang dulu, per minggu itu paling nggak 1.000 sampai 1.005 ekor. Kalau dirupiahkan sekitar 6 sampai 7 jutaan per minggu itu. Per minggu. Tidak hanya dijual pada sesama pehobi reptil, tikus juga dibutuhkan oleh para mahasiswa Universitas Negeri di Bali sebagai bahan penelitian. Per ekornya bisa dijual dari kisaran harga Rp5.000 hingga Rp65.000 tergantung jenis tikus. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi menanti akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MSI Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan send kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di msipeduli.org. Saya Pram Senjaya, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.